Halo Sobat Krenli, ketemu lagi di Kuliah Home Channel. Topik kali ini, bangsa manajemen. Dikisahkan ada dua sisi gelap dan terang. Sisi gelap meyakini manusia lahir ke dunia penuh dengan kesempurnaan. Jadi dia tidak perlu bantuan orang lain. Inilah yang melahirkan sifat individualistik. Sisi yang lain adalah sisi terang, yang meyakini manusia lahir dengan ketidaksempurnaan. Karena itu, dia perlu bantuan orang lain. Inilah yang melahirkan sifat saling balas membantu. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Jawabnya adalah yang sering engkau beri makan. Bila gelap yang sering dikasih makan, maka gelaplah yang menang. Begitu juga berlaku sebaliknya. Eposnya dimulai dari sini. Suatu hari, kegelapan menang melawan terang. Dengan cara ini, kegelapan mulai mendesain sendi-sendi kehidupan manusia. Kegelapan menyeret manusia ke limbah kekhawatiran yang memaksa manusia untuk mencari dan mencari lagi cara bertahan hidup dalam segala medan pertempuran. Inilah akar ketakutan manusia yang membuatnya tegar dalam beraktivitas. Kekhawatiranlah yang menggerakkan pikiran untuk selalu visioner, untuk melampaui hari-hari sebelumnya. Dulu, di era berburu, manusia dihantui oleh kebuasan alam. Berburu adalah cara dalam mempertahankan keberadaannya dengan aturan main. Siapa kuat, dialah yang menang. Hingga kini, tabiat ini masih mewarnai aktivitas manusia. Seiring dengan perubahan, era pun berganti dari era berburu ke era bertani dan berternak. Di era ini, manusia dihadapkan pada kegagalan panen yang akut. Kegagalan memaksanya untuk berbenah dan menjadi lebih kuat dari era sebelumnya. Akhirnya, mereka pun sepakat membuat aturan main dalam berekonomi, utamanya aturan terkait pengelolaan sumber daya dalam mengatasi keterbatasan. Kira-kira aturan mainnya berbunyi seperti ini, bahwa hak untuk berusaha dan berupaya dibebaskan dalam tatanan individu maupun dalam berekonomi. Aturan main seperti itu membuat komoditi, barang, jasa, maupun eksperimen ekonomi diproduksi besar-besaran. Gairah dalam berekonomi tak terbendungkan lagi. Era ini menandakan beralihnya era bertani ke era berdagang dan industri. Gairah berekonomi menjadi kiblat dan mengendap di setiap DNA manusia. Gairah yang menggiring sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dioptimalkan dalam meraih kesejahteraan. Konon, pasca ditemukannya mesiu, kompas, dan mesin uap, manusia kian menjadi rakus dan mulai menumpuk properti sebanyak mungkin. Kerakusan berujung malapetaka. Harga-harga terjungkal karena stok berlimpah. Surga industri yang menjanjikan kemakmuran berubah menjadi neraka. Kegelapan pun kian gelap. Rapat akbar pun digelar untuk mencari biang keroknya. Mereka pun sepakat bahwa kerakusan akan kepemilikan properti dan kekuasaan adalah
penyebab utamanya. Dialog pun digelar untuk menemukan solusinya. Hasilnya adalah kepemilikan utamanya tanah dan kekuasaan harus diatur dan dibatasi. Misal, tanah adalah sumber kemakmuran yang bersifat alamiah. Untuk itu, setiap keluarga hanya berhak atas 5 are saja. Sisanya adalah hak orang lain. Begitu juga kursi kekuasaan. Didaur ulang setiap 4 atau 5 tahun sekali. Siapakah yang sanggup mengatur semua ini? Jawabnya simpel. Serahkan saja semua ini kepada manajemen. Ini bisa terjadi karena manajemen adalah gerombolan keterampilan, pengalaman, pengetahuan, dan teknologi yang ahli dalam menangani organisasi untuk melaju ke depan. Karakter utamanya, manajemen tidak mau menumpuk properti karena dia doyan berpindah tempat dari satu proyek ke proyek lain. Orientasinya memindahkan kekuasaan pemilik ke tangan yang mampu mengelola bisnis secara benar. Lebih tepatnya, mengelola material sebagai sumber perbaikan moral dan moral sebagai sumber pencarian material. Begitulah manajemen yang sebenarnya. Tugasnya mulia, yakni mendistribusikan pendapatan berkeadilan lewat pembagian kepemilikan. Sayangnya, itu hanya ada di buku saja. Faktanya, manajemen juga terjebak dalam kerakusan kepemilikan. Kiranya ke depan perlu era yang lebih jujur lagi. Dari sinilah era digital muncul, era yang membuat pengelolaan sumber daya lebih terang dari era sebelumnya. Lebih terang dalam arti era yang lebih jujur, cepat, mudah, dan murah yang bisa disumbangkan oleh kemajuan digital. Ini penting karena sekali saja kita berbohong, kebohongan sekian detik sudah tersebar di media sosial. Dan itu sangat menyakitkan. Di era digital, peran manajemen telah terdistribusikan hingga ke unit-unit yang paling kecil. Dengan kata lain, semua manusia zaman now adalah manajemenisian. Tanpanya, bisnis rontok. Begitulah bangsa manajemen bangkit dari era berburu hingga digital. Dari zero menjadi hero, dan itu keren. Tanpa manajemen, semua kertas kerja hanya kotoran. Tanpa manajemen, gedung hanya bongkahan batu dan semen. Tanpa manajemen, pesaing hanya musuh. Dengannya, gedung penuh dengan aktivitas, dan musuh adalah kawan berbisnis. Yang dibutuhkan manajemen hanya kehangatan di antara sumber daya. Bukan sekedar laporan, namun dialog terbuka yang membangun. Tujuannya menjadi pemenang, bukan pecundang. Pertama, meraih laba. Kedua, menjaga kelangsungan hidup bisnis. Dan ketiga, menjadi lebih baik dari hari kemarin. Pemenang dapat dimaknai sebagai sesuatu yang sanggup berevolusi dan visioner, yang melampaui pengalaman, keterampilan, pengetahuan, dan teknologi sebelumnya. Dengan cara itulah karakter manajemen berkumpul, membentuk gumpalan DNA yang sanggup membawa angin perbaikan secara berkelanjutan. Inilah yang disebut dengan bangsa.
bangsa yang disatukan oleh satu pandangan bersama terkait pengelolaan sumber daya. Caranya menjaga keberlangsungan bisnis adalah dengan mendaur ulang kepemilikan, utamanya kekuasaan. Misi utamanya menyiapkan generasi selanjutnya untuk menjadi manajemen sebagai aturan main yang lebih asik lagi. Instrumennya hanya satu, yaitu ikhlas. Tanpanya, kursi manajemen kerap diributkan dan diperebutkan. Diributkan dan diperebutkan bukan dalam arti negatif, namun positif, yaitu bergerak searah dengan perubahan di mana manajemen itu bermukim. Jadi bangsa manajemen adalah kumpulan mekanik yang sanggup menilai, menghukum, dan memperbaiki penyakit yang diderita oleh suatu organisasi. Mekanik yang tidak lagi mempermasalahkan manusia secara fisik sebagai subjeknya, namun mekanik yang berorientasi pada proses dan hasil. Mekanik yang paham betul kapan organisasi harus maju, mundur, dan diam di tempat. Mekanik yang berpeluh, penuh asam, garam, suka, dan duka. Begitulah sobat, cerita bangsa manajemen diceritakan kembali. Mudah-mudahan berguna, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.